Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius yang telah kita dengarkan dari bacaan kedua hari ini menyebutkan kepada orang-orang di sekitarnya, "Hai engkau manusia Allah." Sebuah sebutan yang sungguh hebat. Bukan Paulus menyebutkan seperti kata seorang penyanyi, "Hai engkau manusia setengah dewa." Apa artinya ketika Paulus memanggil orang-orang di sekitarnya sebagai manusia Allah? Karena Paulus percaya bahwa manusia bukan hanya sekedar seonggok organ, seonggok tubuh, yang demikian manusia itu hanya bersifat jasmani. Ternyata manusia juga merupakan ada yang rohani, ada yang spiritual. Maka ketika manusia ini adalah sosok pribadi yang jasmani dan rohani, maka disitulah juga manusia dapat memikirkan Allah, dapat merindukan Allah di dalam kehidupannya. Maka ketika manusia dapat memikirkan Allah dan dapat merindukan Allah, karena hatinya, jiwanya selalu terarah kepada Tuhan,
Maka disinilah Paulus mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menjauhi semua kejahatan. Lalu bukan hanya sekedar menjauhi kejahatan, tetapi mengajak juga terbuka pada kebenaran-kebenaran soal keadilan, beribadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau dilihat-lihat, bukankah apa yang disebutkan oleh Paulus ini merupakan sebuah kualitas-kualitas yang ada atau yang dimiliki oleh Tuhan Allah soal keadilan, soal kemuliaan, soal kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah yang kemudian iman Santo Paulus mengajak orang-orang di sekitarnya, menyebut mereka sebagai manusia Allah, untuk senantiasa merindukan Allah dengan menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan dengan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudari-saudara yang terkasih, latar belakang atau alam pikir Paulus yang demikian tidak berbeda jauh dengan alam pikir yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, bahwa mereka juga mengimani, percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya juga merupakan campur tangan Allah. Maka di sini dalam bacaan Injil, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang Farisi, Tuhan Yesus bersabda bukan hanya membagikan sebuah kata-kata bijak, tetapi bagaimana kehidupan manusia yang ada di dunia ini terhubung dengan kehidupan nantinya. Maka di sini Tuhan Yesus dengan perumpamaan seorang kaya yang pada waktu hidupnya bermewah-mewah atau bersenang-senang dengan apa yang dimilikinya, tetapi dibandingkan juga dengan orang miskin yang sudah penuh dengan borok, lalu hidupnya menderita, meminta bantuan kepada orang kaya ini tidak diberi perhatian, tidak dibantu, maka kemudian terhubung juga ketika mereka mati, ada sebuah kehidupan yang berbalik dari kehidupan di dunia ini, yang awalnya orang kaya itu ketika hidup dia begitu nyaman dan senang, tetapi ketika hidup sesudah di dunia ini, hidup dalam kematian, dia mengalami sebuah penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya orang miskin yang awalnya hidupnya menderita di dunia ini, dia memperoleh kemuliaan dengan digambarkan hidup dalam pangkuan Bapa Abraham. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengetuk hati orang Farisi. Kalau memang mereka adalah keturunan Abraham, maka seharusnya mereka terbuka atau peduli kepada orang yang miskin, kepada mereka yang membutuhkan. Bukan malah kemudian mereka menggunakan jabatan atau warisan keturunan yang menyebutkan mereka adalah keturunan Abraham untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang, atau menggunakan untuk keuntungannya diri sendiri. Maka kalau ditarik lebih luas, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, sebenarnya juga ingin mengatakan kepada para muridnya, untuk juga peduli terhadap sesama. Bukan karena orang miskin, Tuhan Yesus meminta kepada para muridnya untuk mengangkat orang miskin menjadi setara dengan orang yang kaya, tetapi bagaimana dengan sikap perhatian, kepedulian, dan kasih kepada mereka yang miskin dan membutuhkan. Para murid diajak untuk mengangkat martabat manusia itu sendiri, seperti Allah yang senantiasa mengangkat martabat hidup manusia dengan senantiasa memanggil manusia pada jalan keselamatan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka bacaan-bacaan hari ini tentu menjadi sebuah panggilan iman dalam hidup kita untuk senantiasa terbuka dan mencari kebenaran-kebenaran ilahi di dalam diri kita dan mengusahakan kasih karunia Allah kepada diri kita. Bahwa apa yang kemudian menjadi dasar kita mampu untuk dapat mengusahakan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, karena kerinduan kita akan Allah yang hidup itu. Sebagai orang beriman, tentu kita sekalian di sini ingin merasakan damai Tuhan. Itu sebuah modal yang cukup. Bagaimanakah kita harus mencoba untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka peringatan dari Santo Paulus kepada jemaat di Timotius menjadi sebuah peringatan juga bagi kita untuk menjauhi semua kejahatan dan mengusahakan yang baik, mengusahakan kualitas-kualitas atau keutamaan-keutamaan yang baik, soal keadilan, soal beribadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Semuanya itu bukan hanya sekedar sebuah pengalaman manusiawi, tetapi karena Tuhan yang telah memberikan kasih karunia itu kepada diri kita lebih dahulu. Dan itulah yang kemudian kenapa kita lakukan, karena kita ingin mengusahakan bagaimanakah sebagai tanggapan iman kita bahwa Allah telah memanggil kita untuk hidup dalam belas kasih-Nya. Maka saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian, kita diajak untuk mengusahakan kebenaran-kebenaran ilahi ini dengan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita di dunia. Tantangannya adalah ketika kita fokus pada pekerjaan kita masing-masing, seringkali kita lupa atau mengabaikan kebenaran-kebenaran ilahi ini. Misalnya kalau Anda sedang bekerja serius, maka Anda juga bisa melupakan keluarga Anda. Suatu saat saya pernah memberikan sebuah renungan atau webinar kepada anak-anak SD di salah satu sekolah Katolik di Surabaya soal Santo Yusuf suami Maria. Lalu saya kasih pertanyaan refleksi, apakah kamu mencintai bapakmu, ayahmu atau papamu? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah papamu mencintai kamu? Jawaban pertama, ya, kami mencintai bapak saya. Tapi pertanyaan kedua mereka menjadi ragu. Saya ragu bapak saya itu mencintai saya. Ada beberapa jawaban yang begitu, karena apa? Ya gimana mau, ya ragu karena pagi sebelum saya bangun, bapak saya sudah kerja. Malam saya tidur, bapak belum pulang. Saya tidur, bapak belum pulang. Ya, ini menjadi pesan sponsor bagi orang tua untuk ketika bekerja jangan melupakan keluarga. Tetapi itu juga menjadi sebuah catatan penting bagi diri kita. Ternyata kalau kita fokus dengan pekerjaan kita masing-masing, maka seringkali ada hal yang dikurbankan, ada yang dilupakan, termasuk orang yang kita cintai yang ada di sekeliling kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berdoa, maka mohonkanlah kepada Tuhan sebuah rahmat untuk senantiasa mengingat Tuhan di dalam hidup kita. Dengan mengingat Tuhan di dalam hidup kita, berarti kita mencoba memberikan ruang Tuhan ke dalam hidup kita untuk bisa berkarya. Dan karya Tuhan yang paling nyata adalah bahwa kita tidak berjalan sendiri, dan disitulah bagaimana kita merasakan damai. Semoga dengan usaha kita sebagai umat beriman, orang beriman, yang mencoba menuju pada hidup kudus, hidup bersatu dengan Allah, senantiasa diberkati
dengan sebuah sikap usaha menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik.